Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Suci Ramadhani. Saya dari kelas SI 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 1 yang berjudul IT Infrastruktur Library atau ITIL. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rizka Adinda. Rizka Adinda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adinda. Terima kasih kepada teman saya Anggi Suci Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IT Infrastructure Library atau singkatan dari Informasi Teknologi Infrastructure Library. IT Infrastructure Library merupakan serangkaian best practice yang digunakan untuk memberikan layanan IT, yaitu dalam menstandarkan pemilihan, perencanaan, pengantaran, dan dukungan layanan IT untuk memaksimalkan efisiensi dan mempertahankan tingkat layanan yang dapat diprediksi. Selanjutnya, sejarah IT Infrastructure Library. Konsep IT Infrastructure Library muncul pada tahun 1980-an oleh pemerintah UK melalui kabinetnya, yaitu Central Computer and Technology Communication Agency ataupun disingkat menjadi CCTA. 2001 itu versi 2 ada terdapat 2 modul, 2007 versi 3-nya terdapat 5 modul. Similar framework ataupun Microsoft Operation Framework. Selanjutnya, konsep IT Infrastructure Library memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan, menawarkan layanan yang berguna dan dapat diandalkan, merencanakan proses dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya, menentukan peran dengan jelas untuk setiap tugas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya Uswatun Hasanah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Adinda, yaitu istilah utama IT Infrastructure Library. Yang pertama yaitu capabilities. Kapabilitas yaitu keterampilan atau kemampuan khusus yang diterapkan organisasi ke sumber daya untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Kedua yaitu function. Function yaitu sebuah sekumpulan organisasi yang secara mandiri dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Mereka biasanya membentuk sebuah sekelompok orang dan menggunakan alat yang telah ditentukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga yaitu proses. Proses ini yaitu serangkaian kegiatan yang terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. 4 karakteristik dasar proses, yaitu yang pertama, mengubah input menjadi output. Yang kedua yaitu memberikan hasil kepada pelanggan atau stakeholder yang tertentu. Yang ketiga yaitu bersifat terukur. Yang keempat, dipicu oleh peristiwa. Kemudian yaitu ada research. Research ini yaitu bahan baku yang terkontribusi pada layanan seperti uang, peralatan, waktu, dan staf. Kemudian yaitu rulers, yang didefinisikan sebagai sekumpulan tanggung jawab dan hak istimewa yang telah ditentukan. Peran dapat dipegang oleh individu atau tim. Kemudian yaitu service asset, juga dikenal sebagai aset. Istilah ini mengacu pada sumber daya dan kemampuan yang harus digunakan oleh penyedia layanan untuk menawarkan layanan. Kemudian yaitu service management. Service management yaitu kemampuan khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Kemudian yaitu service. Service yaitu sarana untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelanggan tanpa mengharuskan mereka untuk memiliki biaya dan berisiko tertentu.
Yang terakhir yaitu value, utility, and warranty, yaitu nilai layanan terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu utilitas dan garansi. Layanan harus menawarkan utilitas dan garansi agar layanan tersebut dapat bernilai. Utilitas ini merupakan istilah yang mengacu pada kemampuan layanan untuk menghilangkan kendala atau meningkatkan kinerja pelanggan. Yang kedua itu garansi. Garansi itu merupakan istilah yang mengacu pada kemampuan layanan untuk beroperasi dengan andal. Kemudian yaitu keuntungan IT infrastructure library. Yang pertama yaitu meningkatkan layanan teknologi informasi, kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas, yang kelima yaitu meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penyediaan layanan pihak ketiga. Terima kasih. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Anggi Suci Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 hal yang manajer harus tahu dalam mengimplementasikan ITIL atau ITIL. Mengimplementasikan ITIL harus dikelola sebagai proyek formal yang pertama. Yang kedua, membutuhkan sumber daya termasuk uang dan waktu. Yang ketiga, membutuhkan edukasi dan pelatihan. Yang keempat, lebih dari ITIL, proses akan berubah. Yang kelima, communication plan yang kuat harus dijalankan. Yang keenam, membutuhkan komitmen dan partisipasi manajemen. Yang ketujuh, budaya organisasi harus diganti. Yang kedelapan, akan ada penentangan. Yang kesembilan, membutuhkan keterlibatan semua orang. Yang kelima, implementasi ITIL ini layak untuk dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari ITIL. Pengimplementasian ITIL pada perusahaan bukanlah hal yang mudah karena pengimplementasian ITIL membutuhkan keterlibatan dari semua orang dan akan mengakibatkan perubahan budaya di dalam perusahaan, sehingga akan mendapat banyak penetapan dari banyak pihak. Tetapi implementasi ITIL ini hanya untuk dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.